Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Adon 44 di sini. Setelah kemarin kita bikin konten tentang formasi penatakan selerai, pada kesempatan kali ini sesuai request teman-teman juga yang memang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Pranata Informasi Diplomatik, maka pada kesempatan kali ini di konten Adon 44 kali ini kita akan membahas tentang PID itu sendiri. Tentunya bukan saya, karena saya tidak punya kapasitas dan informasi yang memadai terkait itu, maka saya mengundang teman saya di Kemlu yang memang lebih paham dan mengetahui tentang formasi Pranata Informasi Diplomatik. Hadir bersama kita di sini Mas Dimas Pramono Aji. Apa kabar Mas Aji? Baik Mas, alhamdulillah. Ya, Apa kabar Mas? salam kenal juga nih Mas Aji, karena memang teman-teman semua sebelumnya saya belum kenal nih sama Mas Aji, dan khusus saya mengundang beliau yang memang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menyampaikan informasi ini. Jadi spesial banget nih. Makasih Mas Aji ya, udah berkenan. Terima kasih sama-sama Mas. Sekarang penempatan di mana nih Mas Aji? Bertugas di mana nih? Nah, sekarang kami kebetulan dapat penugasan di KBRI Ankara di Turki, dan udah jalan hampir 2 tahun, setahun setengah tepatnya, dari Januari 2016 kami masuk di sini. Siap. 2016 ya? 2016, 2020 maaf. 2016 itu saya selesai penugasan dari Sofia. Oh, sebelumnya pernah di Sofia. Siap. Saya pikir 2016 sampai sekarang belum pulang. Wah, enak banget Mas. Aduh. Oke, Mas Aji, di Kemlu sejak tahun berapa, Mas? Kalau di Kemlunya? Kalau di Kemlunya sendiri, saya dulu tuh daftar tahun 2007. Pendaftarannya di 2007, masuknya lagi di 2008. Jadi CPNS-nya itu hitung dari 2008. Sudah lebih berapa tahun? Sudah lebih dari hampir 12 tahun lebih kan ya? Iya. Di Kemlu. Berarti kalau 2007 atau 2008 saat itu belum ada Mas ya Pranata Informasi Diplomatik ya? Belum. Pranata Informasi Diplomatik ini emang kebetulan itu, kalau boleh cerita dikit, itu dimulai sekitar tahun 2015-an. Di 2015-an itu mulai dibahas tentang jabatan fungsional Pranata Informasi Diplomatik ini. Tapi secara peraturannya dia lahir di 2019 dan baru perekrutan pertama di tahun ini. Jadi kalau setahu saya ya, jadi dulu itu memang petugas komunikasi itu memang udah, kalau dulu namanya pejabat sandi. Itu kita ngomongin masalah information security lah, secara garis besarnya seperti itu. Seiring dengan berkembangnya zaman segala macam, akhirnya di tahun 2008 itu Kemlu ingin merekrut petugas komunikasi yang job desk-nya itu tidak hanya di masalah information security. Jadi Kemlu ingin melakukan perubahan seperti itu. Jadi buktinya adalah ketika alhamdulillah pada saat itu saya masuk diklat selama lebih 4 bulan lebih deh, sekitar 7 bulanan diklat. Materi yang kita dapatkan itu nggak hanya di masalah information security, tapi ada di masalah software developing, sistem analis, segala macam untuk pengembangan aplikasi seperti itu. Jadi di akhir diklat itu, kalau Mas Adon ingat bahwa kita ada namanya taskap itu, yang kayak kalau kita ada namanya skripsi, di situ kita diminta untuk membuat sebuah skripsi yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Dan kebetulan setelah diklat itu selesai, saya dan beberapa teman-teman itu dimasukkan ke dalam, dibuatkan satu tim untuk membangun sebuah sistem aplikasi rekrutmen yang kemudian sampai saat ini masih dipakai sama Kemlu. Tapi tetap ada perubahan-perubahan. Nah, di tim saya itulah dari tahun 2008 atau 2009 itu kita mulai mengembangkan, terus sampai sekarang kita dipakai. Dan itu dari teman-teman di biro kepegawaian ya, SDM. Itu ada sertifikatnya segala macam. Sekarang SDM itu
ada sertifikasinya segala macam, dan itu salah satu unsur pendukung untuk kita mendukung untuk sertifikasi ISO itu. Kalau zaman dulu biasanya orang keterima di PNS itu kan, waktu zaman saya cerita saya aja lah. Saya cerita keterima di Kemlu gitu, terus saya waktu pulang di rumah itu ada cerita, jadi tiap ketemu sama orang, Mas, ya berapa masuk Kemlu, katanya, Mas, masuk Kemlu ada titipan dari apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu pasti datang. Tapi kalau pengalaman saya pribadi nih, masuk Kemlu itu nggak ada yang namanya kayak gitu kan, Mas. Jadi pure kita ngerasakan bahwa tahapannya ada banyak, tapi di situ kita merasakan waktu zaman saya daftar itu kok agak susah dari seleksi administrasi segala macam. Makanya ketika kita sudah masuk, kita bikin satu aplikasi untuk memudahkan teman-teman yang akan melamar itu untuk dapat informasi yang full gitu. Jadi makanya dibuatlah aplikasi itu. Dari aplikasi itu berkembang banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Terus udah berkembang lah, banyak aplikasi yang diciptakan oleh teman-teman di Puskom zaman dulu. Sekarang itu kita ganti nama jadi Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Luar Negeri. Itu kita udah berubah dari nama itu. Nah, seiring dengan perubahan nama itu, jabatan fungsional kita yang sebelumnya itu, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu tidak dapat ditampung oleh betul-betul kegiatan di jabatan fungsional yang sebelumnya. Jadi maka di tahun 2015 kalau nggak salah 2015 itu kita coba ada usulan untuk membuat satu jabatan fungsional yang mempunyai kekhususan sendiri di Kemlu, yang pembinanya di Kemlu untuk menampung beberapa kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam jabatan fungsional. Nah, lahirlah PID ini. Saya koreksi lagi, setelah saya lihat peraturannya, ternyata PID ini dari Permenpan-nya itu lahir di tahun 2018, bukan 2019. Di 2018. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detailnya itu ada di Permenpan 14 tahun 2018. Itu bisa dilihat di situ PID itu seperti apa, terus butir-butir kegiatannya itu seperti apa, ngapain segala macam itu komplit ada di situ, Mas. Dan itu tim yang sebelumnya itu banyak dari teman-teman Puskom sendiri, Pusdikap, komunikasi ada dari Pusbin Japung juga ada. Nah itu banyak unsur-unsur teman diplomat juga ada di situ juga. Jadi kita merumuskan di situ, kita masukin butir-butir tekannya dan lahirlah si PID ini. Dan ada cerita menarik sih dulu waktu kita mau ngomongin masalah penamaan nih. Kan ada jabatan fungsional diplomatik, ada fungsional penata kanselerai. Nah, ini apa nih kita namanya nih? Kalau kita ngomong masalah petugas komunikasi lagi atau penata komunikasi segala macam, kerjaannya nggak cuma masalah komunikasi nih, kerjaannya udah banyak. Kita coba nama lain. Nah, kebetulan pada saat itu ada beberapa teman yang karena kita emang suka ngoprek di masalah komputer, terus kita lihat di komputer tuh di Unix itu ada namanya PID. Jadi PID itu sebenarnya adalah proses identifier. Jadi di proses-proses di Linux itu sebenarnya kan ada, setiap proses itu ada ID-nya gitu, Mas. Setiap proses itu ada nomor ID-nya. Nah, kita coba, kita ambilin aja nih PID nih. Tapi apa ya? Pranata Informasi Diplomatik. Nah, cocok. Kita pakai itu. Akhirnya sampai sekarang dipakai lainnya itu. Jadi ceritanya kayak gitu, Mas. Jadi menarik lah kalau gitu. Wow, berarti saya memang nggak salah nih yang ngundang Mas Aji, paham benar soal lahir. Itu memang ya itu memang dan di situ pun juga ada banyak kendalanya. Kenapa kita juga dari 2015 sampai baru lahir di 2018 itu, yang pertama memang kita harus mengumpulkan kegiatan-kegiatannya nih, apa yang akan dikerjakan oleh PID ini. Yang kedua, kalau mungkin teman-teman sedikit sadar, mungkin PID ini sama Pranata komputer ya, fungsional Pranata komputer kalau nggak salah, itu apa bedanya segala macam. Nah, terus ada beberapa lagi yang kenapa di PID juga ada ilmu statistik, apa bedanya sama yang fungsional-fungsional yang lain. Nah, kebetulan yang ketika PID ini kita bentuk, ada beberapa fungsional yang kalau kerjanya ini kenapa nggak fungsional ini, kalau kerjanya ini kenapa nggak fungsional ini gitu. Ada beberapa irisan-irisan. Nah, yang Kemlu inginkan bahwa kita ini whole package, bahwa kita itu
kita juga pengen fungsional ini, tapi dia bisa ngerjakan ini, tapi dia bisa ngerjakan ini. Nggak bisa kita cuma satu fungsional doang. Jadi makanya disitulah agak rumitnya si PID ini. Akhirnya dengan pelan-pelan panitia perumusan juga pada usaha gimana caranya, akhirnya lahirnya. Makanya agak lama dia si peraturan ini lahir, Mas. Siap. Oke, kalau gitu Mas Haji boleh nggak Mas secara sederhana menceritakan tentu apa yang bisa disampaikan ya secara umum, seperti apa sih pekerjaan PID itu kesehariannya baik di pusat maupun di perwakilan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, si PID ini kan baru lahir secara peraturan di 2018 dan mulai perekrutan di tahun 2021 ini. Jadi secara pekerjaan umumnya adalah kita ngomongin masalah informasi. Pekerjaan PID ini adalah pengerjaan ngomongin masalah informasi dari hulu sampai hilirnya. Kalau di informasi itu kan ada gimana caranya si informasi itu bisa kita akses, didapatkan oleh teman-teman di Kemlu, ke fungsional yang lain bisa dapat informasi. Gimana si informasi itu harus kita amankan, gimana tidak ada perubahan data segala macam itu gimana. Terus yang ketiga availability, integrity, confidentiality, kerahasiaannya. Jadi si informasi itu dibuat oleh siapa, ditujukan oleh siapa segala macam itu ada tahapannya. Kurang lebih dari itu. Nah, dari PID ini kita lebih ngembangkan lagi, Mas. Jadi kita nggak hanya ngurusin masalah confidentiality, integrity sama availability-nya, tapi kita juga ada pengolahan informasi di sini. Jadi kedepannya seperkembangan zaman sekarang, informasi itu sudah jadi kayak emas kan ya. Di mana orang yang punya informasi lebih banyak, dia akan lebih unggul dari dalam hal segala macam. Bayangan kita dulu juga PID ini kita bikin agar dia bisa menjadi, kalau saya analogikan ke Marvel itu kayak ada Iron Man, ada si Jarvis-nya di situ, ada si Friday-nya di situ. Nah, PID itu seperti itu. Gimana si Iron Man butuh apa, PID itu kita bisa dapetin data dari mana, diolah seperti apa, dan akhirnya kita kasihkan ke teman-teman diplomat bahwa untuk jadi pelurunya. Yang nembak, teman-teman diplomat yang nembakin dia sasarannya seperti apa, itu secara umum gambarannya seperti itu. Tapi di PID sendiri itu juga nggak hanya untuk mengolah informasi, kita juga di pekerjaan itu ada namanya untuk masalah infrastrukturnya, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pastinya. Terus ada software engineering-nya, itu kita bikin aplikasi, develop aplikasi segala macam itu ada di situ. Infrastruktur, sistem informasi, terus di situ juga untuk security-nya pasti, terus ada lagi kita ngomongin masalah backup plan, bikin master plan, itu kedepannya berapa tahun ini teknologi informasi apa yang dibutuhkan segala macam, perencanaannya seperti apa, itu teman-teman di PID juga bisa merancang seperti itu. Sama yang terakhir adalah tentang contingency plan segala macam. Jadi gimana kita caranya si informasi itu tetap bisa diakses oleh usernya walaupun sedang terjadi masalah segala macam. Itu inti secara garis besar ada beberapa itu, Mas. Kalau pengen detailnya ada di peraturan tadi yang sudah saya sebutkan, di situ ada detailnya, ada banyak, tapi secara umumnya itu ada 4 atau 5 tadi secara garis besarnya. Siap. Nah, yang sekarang contoh realnya misalnya contohnya kayak di information security misalnya kita ngumpulin beberapa sih ada beberapa informasi tentang akses serangan ke Kemlu, kita olah segala macam, gimana kita mitigasinya. Atau kita coba olah data misalnya di perwakilan ini misalnya data mengenai perdagangan atau ekonomi, gimana kita dapetin datanya, kita olah sedemikian rupa, oh ternyata di satu perwakilan A ini memang cenderung dia trennya ini barang ini nih yang laku nih.
terus kita olah gimana sih trennya yang ini, terus kita coba olah, kita kasih ke teman-teman diplomat, oh ini loh Pak, ini barang ini sedang naik permintaannya segala macam, sedang ini perbandingan dari Indonesia segala macam. Kedepannya seperti itu pengennya. Wow, seriously Mas. Itu ekspektasi kita ya, tapi itu tadi saya bilang bahwa kita ngomong transformasi seperti itu tuh nggak mudah sama sekali. Itu akan kita mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan sampai ke arah seperti itu. Oke, teman-teman saya potong dulu Mas Aji. Kenapa saya tadi agak kaget? Karena menurut saya itu luar biasa kalau itu nanti pada saatnya benar-benar realisasi Mas ya. Karena sebenarnya itu kan selama ini dijalankan oleh teman-teman diplomat ya, yang fungsi ekonomi. Jadi kalau sampai kemudian segala informasi sampai analisa data, pengumpulan dan analisa data nanti dibantu oleh teman-teman PID, itu luar biasa Mas. Berarti loncatannya memang dahsyat. Iya, benar Mas. Kita pengennya kayak gitu. Jadi kita support nih, kita jadi jadi pengumpul datanya, kita olah dulu nih, baru kita serahkan ke teman-teman diplomat. Jadi mereka bisa lebih tajam ya, lebih lompat lagi, lebih tajam lagi. Bahwa kita actionnya itu lebih terukur, lebih terarah. Kayak gitu sih. Iya. Oke, teman-teman, nanti kalau memang kesulitan, saya pikir mudah ya menemukan referensi di internet. Tapi nanti kalau memang bisa saya bantu, saya share link untuk download Permenlu 14 tahun 2015 juga di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk langsung download ke linknya. Memang tentu banyak sekali detail yang tidak mungkin dijelaskan pada video kali ini karena sangat-sangat panjang itu di sana. Jadi teman-teman yang memang akan masuk ke Kemlu CPNS Formasi PID tentu wajib banget untuk mengetahui Permenlu itu sehingga punya gambaran tentang tugas dan fungsinya ke depan seperti apa. Oke Mas, itu tentang kerjanya sudah dapat gambaran dan mungkin kalau diizinkan menyederhanakan lagi sedikit, mungkin sejauh ini sebelum PID ini ada nih Mas, kan PID kan baru akan direkrut pertama kali di tahun 2021 ini. Nah sebelum PID ini ada, kerjanya Mas Aji itu kalau di perwakilan sederhananya ngapain sih Mas gitu? Boleh nggak? Ya boleh. Jadi dulu sebelum ada PID, kebetulan saya juga baru dilantik PID itu bulan April kemarin Mas. Jadi ini benar-benar baru awal dan teman-teman yang baru masuk sekarang ini memang benar-benar angkatan pertama PID yang nanti pasti akan bawa banyak perubahan di Kemlu. Jadi kerjaan saya dari 2008 itu sampai kemarin itu sebenarnya udah mencakup pekerjaan PID, tapi kegiatan yang saya lakukan itu masih belum bisa mencakup di butir kegiatan fungsional yang sebelumnya. Yang fungsional sebelumnya saya itu adalah fungsional Sandiman. Jadi butir-butir kegiatan yang saya lakukan itu ada beberapa yang mencakup ke sana, tapi ada beberapa yang enggak. Nah, makanya dibentuklah PID ini. Jadi kayak tadi saya sebutkan di awal bahwa ketika saya di Kemlu, saya mengembangkan software, saya mengembangkan aplikasi bersama teman-teman saya, enggak cuma saya sendiri ya Mas. Itu ada teman-teman tuh bikin beberapa aplikasi. Terus ketika di perwakilan pun juga saya ketika kita di perwakilan tuh ada banyak masalahnya. Jadi kalau di pusat sendiri ini dibagi-bagi timnya. Jadi kayak misalnya di Pusdikap yang sekarang itu ada bagian masalah keamanan informasi, ada sistem komunikasinya, ada masalah infrastruktur segala macam itu ada di bidang masing-masing di pusat. Kalau di perwakilan semua bidang itu kita handle sendirian. Jadi itu tantangannya yang di perwakilan. Jadi ketika kita datang perwakilan, gimana kita analisis infrastrukturnya, misalnya infrastruktur teknologi informasinya gimana nih, apakah ada yang harus dibenerin atau kita rancang seperti apa, itu harus kita coba analisis, kita coba lakukan, kita coba benerin dari sisi infrastrukturnya, dari sisi sistem informasinya. Kira-kira ada nggak aplikasi, ada nggak kesulitan teman-teman yang di perwakilan itu ada satu kesulitan yang mungkin penyelesaian masalahnya kita bikinin satu aplikasi. Atau aplikasi itu nggak hanya harus bikin aplikasi kayak web segala macam itu mungkin bisa, tapi ada yang mungkin simple lah. Misalnya kita coba bikin aja
formula di Excel misalnya. Satu contohnya misalnya formula di Excel, kita punya satu data WNI banyak nih dari lama, alamat segala macam, kita bikin coba satu formula, jadi kita bisa bikin semacam dashboard di Excel simple kayak gitu, itu juga udah masuk pekerjaan di PID dan PK kemarin. Terus ada beberapa itu di infrastruktur ada, di sistem informasi ada, di security pasti, emang di core yang fungsional sebelumnya itu adalah di masalah security. Dan di sini kita ngomongin masalah ke depan beda lagi. Terus ada lagi pekerjaan misalnya kita ngomong masalah sekarang trennya itu adalah masalah infografis, videografis, itu juga sebenarnya ada dimasuk di butir kegiatan PID, Mas. Jadi kedepannya sih teman-teman ketika di perwakilan kita mau diseminasi informasi segala macam, teman-teman PID itu punya kemampuan yang seperti itu. Jadi kita bikin infografis, bikin videografis, itu juga salah satu kegiatan di PID. Terus apalagi ya, banyak sekali Mas, banyak dari kalau nanti kamu mau jelasnya itu ada di peraturan itu semua. Tapi intinya itu pekerjaan di pusat itu menarik, dan pejabat perwakilan ada tantangannya sendiri. Di perwakilan pun juga bisa ada tim kecil, di pusat ada tim gede. Di perwakilan pun juga punya tim di pusat pun juga ada tim perwakilan. Kurang lebih kolaborasi kayak gitu sih, Mas. Siap. Kalau ekspektasinya ke depan luar biasa, karena saya dari tadi terus terang aja agak takjub ini, Mas. Kalau memang ekspektasinya ke depan nanti seperti itu harapannya, berarti kalau boleh dikasih saran, skill apa aja Mas ya yang kira-kira teman-teman PID ini ke depan, karena kan teman-teman pasti punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda nanti yang masuk di PID ini. Nah, pasti ada lah 1-2 skill, kan tadi cakupannya sangat besar nih. Pasti ada yang misalnya dia ahli di bidang aplikasi pembuatan software dan sebagainya, tapi mungkin dia di editing video, editing apa namanya ya segala macam yang berkaitan dengan inilah audio, video sama grafis-grafis gitu mungkin kurang menguasai. Nah, itu mungkin kalau boleh dikasih saran teman-teman yang harus ditingkatkan skillnya sebagai basic lah ya untuk jadi PID, kira-kira apa aja Mas ya? Kalau untuk PID itu bisa ada beberapa, kayak misalnya kalau Mas pernah dengar masalah data analis, data scientist segala macam, kita pengen arahnya juga ke situ. Jadi kalau teman-teman punya skill di pengolahan data untuk menjadi kayak data analis atau data scientist-nya, kita juga mulai ke situ. Itu poin yang sangat bagus sekali karena kita lagi butuh, kalau nggak salah ya, kita butuhnya, dan PID pun juga arahnya juga ke situ, data analis, data scientist. Atau kalau di PID pun juga kita ngomongin masalah yang saya bilang tadi, information security. Di kita di Kemlu ini infrastrukturnya besar sekali, belum yang di perwakilan itu juga kita ngomongin masalah security-nya itu yang luar biasa. Itu information security. Terus ada lagi yang software engineer, software engineering dan infrastrukturnya itu juga ada 1, 2, 3, 4 lah, kurang lebih 4 area itu yang benar-benar dikuasain. Saya nggak tahu nanti untuk seleksinya apakah harus 4 itu dikuasain atau minimal ada standar basic tertentu yang di level infrastruktur harus tahu A, B, C, D, di level sistem informasi di A, B, C, D, di level data analis ada PCD. Itu juga mungkin bisa seperti itu karena kebetulan saya juga bukan di panitianya, tapi kalau saya lihat dari peraturan PID-nya yang dibentuk itu kurang lebih 4 area besar itu yang harus dikuasain. Minimal basicnya udah tahu, jadi kayak misalnya ngomongin masalah data seperti apa, ngomongin masalah TIK seperti apa, komunikasi seperti apa, itu yang harus teman-teman bisa tahu minimal basic-basicnya. Siap. Wah, ini informasi penting nih teman-teman semua. Jadi paling enggak teman-teman yang memang tidak memiliki latar belakang yang apa ya, nggak mungkin lah punya semua latar belakang karena kan namanya pendidikan kuliah kan beda-beda ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa paling nggak baca-baca lah, jadi nggak terlalu awam dan bisa apa namanya mengenali yang tadi disebutkan oleh Mas Aji, misalnya data analis, data scientist, kemudian information security sama software engineer ini mungkin saya juga nggak paham nih apa aja. Jadi ya pokoknya intinya teman-teman setidaknya 4 itu, dan saya yakin ini ada Mas ya di Permenlu ya.
cakupan ini. Ada Nah di itu Permenpannya ada semua. Maaf, Permenpan, sorry ya, Permenpan RB itu teman-teman coba baca yang detail, kemudian apa yang bisa diperdalam, kemudian dicari referensinya. Ini penting banget karena memang sangat sulit bagi saya untuk ngejar Mas Aji ini terkait dengan pengalaman seleksi karena beliau jauh belum ada PID dan nama formasinya juga masih beda sehingga ini informasi yang disampaikan ini mungkin bisa jadi pengganti lah ya terkait dengan pengalaman seleksi beliau. Nah mungkin yang terakhir nih Mas Haji, memang tentu sekali lagi saya ulangi Mas Haji belum ada PID saat seleksi. Tapi apa ya? Kalau sebagai gambaran aja nih Mas Haji, kalau saya biasanya bikin konten tentang formasi diplomat, itu biasanya saya dan teman-teman diplomat lain sering memberikan saran, tips and trick apa yang harus dibaca, kemudian misalnya sering-sering buka website Kemlu, kalau ada informasi tentang kegiatan Menlu, kegiatan diplomasi kita itu dibaca, kemudian sering baca berita internasional, misalnya kayak gitu-gitu tuh Mas Haji yang kita sarankan. Nah kalau di formasi penata kanselerai kemarin teman-teman dari PK itu juga memberikan saran, misalnya belajar tentang bank rekonsiliasi, itu kemungkinan akan ditanyakan. Nah, kalau di PID nih, Mas Haji ada tips and trick nggak buat teman-teman, walaupun sekali lagi Mas Haji juga belum pernah merasakannya. Gimana Mas Haji? Siap. Tapi gini Mas, sebelum saya jawab itu, sebenarnya kalau ada konten ini tuh enak banget Mas. Kalau saya boleh cerita dikit ya. Boleh. Dulu waktu saya daftar di 2008 itu, saya kan cuma lihat di koran bahwa Kemlu buka pengumuman dan informasi yang dibuka dulu yang saya daftar itu adalah namanya petugas komunikasi. Di bayangan saya petugas komunikasi itu adalah semacam apa ya, bagian yang mengkomunikasikan kebijakan Kemlu ke masyarakat. Padahal itu jauh banget. Lucu itu Mas. Waktu wawancara pun saya juga ditanya, bukan waktu wawancara, waktu tes tulis. Di situ saya ingat banget bahwa menurut Anda petugas komunikasi itu tugasnya seperti apa gitu. Ya saya tulis apa yang saya tahu, bahwa saya bla 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 bla. Begitu masuk ke wawancara, ke tes substansi yang selanjutnya yang lebih spesifik, kok tesnya kayak gini? Kenapa yang dicari dari lulusan TIK segala macam. Nah, dengan konten seperti ini tuh lebih terarah, teman-teman yang mendaftar tuh enak banget, udah tinggal udah lihat kontennya terus baca-baca. Di zaman saya dulu nggak ada yang kayak gini Mas, tapi mantep Mas. Jadi gini, kalau berdasarkan dari peraturannya itu ya, PID dan formasi yang dibutuhkan lulusan segala macam itu kan kalau nggak salah di matematika, statistika, komputer, teknologi informasi kalau nggak salah seperti itu. Yang pasti teman-teman minimal tahu basic ngomong masalah data, gimana mengolah data, gimana menganalisis satu data. Terutama teman-teman yang dari statistik pasti lebih jago, tapi belum tentu di statistik teman-teman di statistik juga tahu mengenai masalah software engineering, ngomongin masalah infrastruktur. Jadi apa namanya? Yang teman-teman statistik tahu dia ngomongin masalah data, tapi belum tentu ngomongin masalah software engineering. Di teman-teman IT yang TIK segala macam, dia tahu masalah sistem informasi, infrastruktur segala macam, tapi belum tentu juga tahu masalah data. Ya tipsnya adalah coba baca-baca yang teman-teman udah familiar di software engineering, bangun aplikasi, bahasa pemrograman segala macam udah familiar, coba mulai baca di tempat di sisi yang lain, yaitu di masalah information security-nya, di masalah infrastrukturnya, dan di masalah datanya. Gimana ngolah datanya? Di teman-teman yang familiar dengan infrastruktur, coba pelajarin baca-baca di bagian software-nya, di bagian datanya juga. Begitu juga yang di data. Teman-teman di statistik yang sudah familiar dengan data segala macam, coba baca-baca tentang masalah pembangunan aplikasi, masalah infrastrukturnya, masalah information security-nya, itu coba dibaca. Karena saya yakin semua hal tersebut akan ditanyakan nanti di tes-tes itu. Nggak hanya satu spesifik, ngomongin masalah data doang, itu nggak. Pasti semua bagian itu
ada soalnya. Ngomongin masalah informasi teknologi, ngomongin masalah komunikasi, ngomongin masalah data, itu pasti akan ada. Jadi jangan terlalu fokus jadi di satu bagian di masalah pengolahan datanya aja, tapi coba baca-baca di masalah pembangunan aplikasi dan lain sebagainya. Itu sih Mas. Kalau saya tipsnya itu. Dan kalau pengalaman saya selama di Kemlu itu jangan gampang berpuas diri. Jadi teknologi akan terus berkembang. Jadi sebisa mungkin update teknologi apa yang ada sekarang, dan kira-kira teknologi apa yang bisa kita manfaatkan di Kemlu nantinya kalau teman-teman udah pada masuk. Karena itu tadi, kalau menurut saya, kalau boleh cerita nih Mas, data scientist dan data analis itu kalau di tempat swasta itu mereka punya gaji pendapatan yang sangat fantastis. Dan banyak yang lagi dicari-cari juga di tempat-tempat yang lain. Tapi itu tadi saya bilang, kalau menurut saya nih ya, kalau mau jadi kaya jangan jadi PNS. Tapi kalau di PNS itu cukup, tapi nggak kaya tapi cukup. Tapi kalau pengen coba merubah bangsa jadi yang lebih baik, coba masuk ke teman-teman ke Kemlu, kita coba rubah gimana di dalamnya itu biar bisa lebih bagus lagi. Itu yang saya dapetin sampai sekarang, Mas. Jadi jangan cepat puas diri, teknologi pasti akan kembang, gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi itu untuk kebaikan bersama. Intinya sih kayak gitu. Mungkin agak lebay sih ya, tapi itu emang itu cita-citanya juga sih, seperti itu sih, Mas. Iya, mantap Mas. Iya, jadi setuju teman-teman, itu penting banget itu. Saya juga sering berulang kali ngingetin tuh Mas Haji kalau ingin melamar ke satu pekerjaan apapun itu, benar-benar harus tahu dalemannya. Jadi jangan sampai nyesel belakangan. Termasuk ini tadi, ini terang-terangan Mas Haji bilang kalau mau kaya jangan jadi PNS. Iya. Tapi kalau di Kemlu pasti ada plusnya. Nggak kaya tapi adanya. Jadi semua ada plus minusnya lah. Ya, dan kita harus paham bahwa Mas Aji ini tugasnya penuh rahasia. Jadi tadi yang disampaikan yang boleh disampaikan. Tapinya belakangnya itu termasuk rahasia yang harus dijaga, Mas ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak tantangan di situ. Nanti kalau begitu masuk, welcome to the family gitu lah. Ya, siap. Oh iya, satu lagi Mas Aji sebelum saya tutup, satu lagi ini yang juga beberapa ada yang menanyakan. Seberapa penting Mas untuk formasi PID penguasaan bahasa asing? Oh, penting sekali Mas. Jadi salah satu yang jadi kalau yang saya tahu itu penguasaan bahasa asing itu sangat penting. Intinya gini, ketika kita ngomong masalah informasi, oke lah kalau di dalam negeri mungkin kita mau ngomongin masalah data itu mungkin sudah bahasa Indonesia semua itu oke lah. Tapi kalau begitu di perwakilan itu ngomongin masalah data, bahasa asing itu sangat sangat penting dan harus banget bisa dikuasain. Kita ngomongin masalah data, belum nanti ketemu dengan counterpart yang karena di perwakilan yang saya bilang tadi, perwakilan kita sendiri pasti kita akan coba ngajak beberapa counterpart untuk ngurusin masalah teknologi informasi di perwakilan. Ketika kita bahasa asingnya kita nggak bisa pun juga itu akan jadi barrier tersendiri. Jadi bahasa asing itu sangat penting untuk di PID sendiri. Ya, siap Mas Haji. Oke, teman-teman, itu juga informasi penting dan sekali lagi tidak ada kata terlambat bagi teman-teman yang mungkin merasa bahasa asingnya tidak terlalu baik. Selama kalau di PID itu kalau nggak salah 500 Mas ya untuk TOEFL-nya untuk masuk itu kalau saya nggak salah. Kalau diplomat kan 550, kalau PID sama PK itu kalau nggak salah 500. Nah, mungkin teman-teman bisa meningkatkan terus skor TOEFL-nya dan kemampuan bahasa asingnya sembari mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Aji tadi untuk sampai ke tahap SKB dan semoga teman-teman semua sukses sampai tadi seperti yang disampaikan Mas Aji, welcome to the family. Oke, Mas Aji ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Mungkin itu aja sih Mas. Ya, yang penting tetap semangat aja sih. Jangan yang
kalau mau kaya jangan jadi PNS itu nanti jangan terlalu dipikirkan karena semua itu ada plus minusnya. Mau dikerja di mana aja juga pasti ada di situ. Rezeki itu nggak hanya selalu dalam bentuk uang, kesehatan, keluarga segala macam itu juga termasuk rezeki. Jadi itu aja sih Mas. Siap. Makasih banyak sekali lagi Mas Aji. Ini konten yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang semoga bisa bermanfaat buat karena seperti yang Mas Aji sampaikan juga tadi bahwa memang sangat sedikit referensi bagi teman-teman untuk mengetahui tentang PID ini, apalagi memang benar-benar baru ya. Dan ya ini semoga bisa menjadi sumber yang salah satu sumber yang bisa digunakan teman-teman untuk mencapai kesuksesan di seleksi CPNS Kemlu ini. Sekali lagi makasih Mas Aji, sukses sehat selalu ya di sama-sama Mas, terima kasih banyak buat Pak Dubes dan teman-teman semuanya. Siap. Oke teman-teman semua, sementara di video kali ini saya cukupkan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ganjel terkait dengan PID ini, boleh di komen aja, nanti coba saya share ke Mas Aji dan teman-teman di formasi tersebut untuk bisa membantu menjawab. Terima kasih sekali lagi, sukses semua buat kalian. Saya cukupkan dulu ya. Bye-bye.